warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Paslamareta Saifuddin. Nah, untuk video kali ini saya akan mengerjakan, menjelaskan, dan memperlihatkan dari hasil tugas saya, yaitu database MySQL. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita lihat dulu tugasnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soalnya itu yang pertama, buatlah satu database bernama kantor. Jadi saya akan membuat database yang bernamanya kantor. Dan yang kedua, lalu buat struktur tabel seperti di gambar kerja di database yang telah Anda buat. Yang ketiga, Anda wajib melakukan query operasi-operasi di bawah berikut, yaitu yang pertama ada insert, kedua select, ketiga update, dan keempat ada delete. Terus yang keempat, ada lakukan operasi join atau relasi dengan minimal 3 tabel. 5. Semua step yang dilakukan harus didokumentasikan dalam bentuk video dan dipublish ke platform YouTube, seperti yang saya lakukan kali ini. Nah, detail tugasnya itu ada operasi select. Operasi select ini tuh kayak menampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Selanjutnya ada operasi insert. Nah, operasi insert ini tuh digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel, sama kayak soalnya tuh ini tuh untuk menambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Selanjutnya ada operasi update. Nah, untuk operasi update itu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Jadi, nanti buat memperbarui data karyawan atau gaji atau jabatan atau apapun itu yang udah ada di dalam tabel kita gitu, bisa diupdate kayak gini. Kayak misalkan untuk penjelasan soalnya itu, perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 5 juta untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Nah, selanjutnya itu ada operasi delete. Nah, untuk operasi delete ini tuh kayak menghapus data-datanya, data karyawannya, data gajinya. Nah, kayak kalau misalkan di detail tugasnya, itu hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Selanjutnya yang terakhir itu ada operasi join. Ini tuh untuk join itu digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kondisi tertentu. Untuk detail tugasnya itu tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Jadi nanti itu bakal nampil semua karyawan yang divisinya itu marketing. Misalkan nanti saya contohkan di soalnya saja ya. Oke, lanjut. Ini adalah gambar untuk gambar kerjanya. Jadi di sini tuh ada bagian karyawan, gaji, lembur, jabatan, dan rating. Jadi untuk ID ini seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan untuk hasil seluruhnya bakal seperti ini. Seperti itu. Oke, langsung saja ke pengerjaan tugasnya. Itu kalian ke exam, terus kalian buka exam. Nah, nanti kalian ininya startin dulu apa sama SQL-nya. Terus kalau kalian, nah terus ke CMD-nya itu kalian bisa dari searching ini atau enggak kalian bisa dari cell ya. Terus kita berusaha dulu MySQL min-u root min-p, enter lagi. Nah, terus udah gitu aku kan disuruh untuk membuat database kantor. Karena kebetulan aku udah membuatnya, kita tinggal show databases. Nah, ini udah ada ya database kantornya. Lanjut kita masuk yaitu use kantor. Nah, karena udah kita lihat nih tabel-tabel di kantor tuh ada apa aja. Nah, yang pertama itu ada tabel jabatan. Ini aku mau tabel jabatan dulu ya. Berarti show create tabel jabatan. Nah, ini dia di dalam tabel jabatan itu ada ID jabatan, integernya 10, not null, auto increment. Nah, nanti kalian primary key-nya jangan di bawah ya, tapi di sini not null primary key. Nah, not null ini tuh nanti pokoknya ada nilainya, ada isinya. Auto increment itu buat baris. Jabatan varchar-nya 50, not null. Nah, ini tuh 10-nya bebas ya, mau berapa aja.
gaji pokok integernya 20 not null, tunjangan integer 20 not null, terus ada create at timestamps not null default current timestamps. Jadi buat timestamp ini tuh kayak waktu gitu loh, waktu dimana kita mengerjakan ininya tuh kayak kalau gak saya kayak gitu. Nah lanjut itu ada rating. Nah rating, untuk rating, dalam rating itu ada ID rating integer 10 not null auto increment, terus rating integer 10 not null, dan persentase bonusnya itu float not null. Kenapa float? Karena ini tuh bakal berbentuk desimal kayak 0,5, 0,2 kayak gitu. Nah oke, FYI aja teman-teman, jadi aku tuh udah buat si database kantor dan si tabel jabatan, rating, karyawan, lembur, dan gaji. Nah lanjut kita ke tabel karyawan. Enter. Nah untuk di dalam tabel karyawan ini ada ID karyawan yang tadinya 10 not null auto increment, ID jabatan yang jadi 10 not null, ID rating integer 10 not null, nama parcar 50 not null, divisi parcar 50 not null, alamat teks not null, umur parcar 2 not null, jenis kelamin parcar 10 not null, status parcar 20 not null, dan ada created timestamp ini. Terus jangan lupa primary key-nya di sini ya. Nah untuk si origin key ini nanti aku bakal contohkannya di akhir ya. Oke lanjut itu ada si gaji, tabel gaji. Nah untuk di tabel gaji itu ada ID gaji integernya 10 not null auto increment, ID karyawan integernya 10 not null, ID lembur integer 10 not null, periode date not null, jam lembur integer 10 default null, total lembur integer 10 default null. Nah untuk default null ini tuh jadi mau diisi boleh, mau enggak juga boleh. Total bonus integer 10 not null, total tunjangan integer 10 not null, total pendapatan integer 10 not null, terus ada create timestamps not null default. Nah, yang terakhir itu ada lembur. Tabel lembur. Untuk di tabel lembur ini tuh ada ID lembur integer 10 not null auto increment dan tarif integer 10 not null, terus primary key ID lembur. Coba pakai. Nah, oke lanjut, ini aku mau nyontohin buat origin key-nya. Kalian tinggal alter table karyawan, add origin key ID jabatan, terus references jabatan, ID jabatan. Nah enter. Oke, query oke. Terus kita lihat buat ngeliatnya itu adalah des karyawan berarti. Nah, jadi ini udah ada ya, untuk kejabatan udah ada mul-nya dan rating juga udah ada mul-nya sebenarnya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya itu aku mau nampilin dulu dari isi si karyawan, isi jabatannya, isi ratingnya, aku mau nampilin dulu semuanya. Jadi, jadi kayak gini buat nampilin itu adalah select from. Nah, aku mau pertama itu mau nampilkan itu di isi jabatan. Nah, si jabatan ini tuh ada manager. Yang pertama itu ada manager, yang kedua itu ada supervisor, dan yang ketiga itu ada staff. Ini tuh gaji pokoknya, manager 10 juta, supervisor 7 juta, staff 5 juta, tunjangannya buat manager 3 juta, supervisor 2 juta, dan staff 1 juta. Ini untuk rate-nya. Nah, jadi ini tuh diambilnya tuh kan sama kayak waktu video yang pertama aku buat itu yang logika dan algoritma. Setelah jabatan itu ada rating. Nah, jadi ini untuk isi ratingnya itu kayak kayak terbalik gitu loh. Rating 5 itu paling tertinggi dan ini persentase bonusnya itu di desimalin. Lanjut itu ada karyawan.
Nah, ini dia untuk karyawannya, aku bikin 7 bikin 7. Ini sama Aldo yang aku contohin itu masih ada ya, jadi nanti aku bikin lagi. Nah, ini ada 8 ya. Terus lanjut itu apa? Oh ya, lanjut ada gaji. Nah, ini dia untuk gaji. Ini gaji sebenarnya nggak semua aku hitung ya. Ya udahlah ya. Ini aku hitungnya separuh aja. Terus lanjut yang terakhir itu ada lembur. Nah, ini untuk lembur itu udah cuma 1, itu tarifnya 25.000. Nah, selanjutnya itu yaitu adalah di operasinya. Nah, terus itu ya, buat operasi tracking itu disuruh tampilkan data karyawan dengan nama, divisi dan total perbuatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Oke. Jadi soalnya tuh data karyawan dengan nama, divisi dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta. Oke, pada periode Juli 2024. Oke. Lanjut. Berarti langsung aja gini. Select nama, divisi, total pendapatan. Hindarin spasi ya teman-teman. Pendapatan. Terus enter. From karyawan, enter. Join, karena kita join? Lab join. Oh iya, lab join karena apa ya? Oh iya, lab join bener. Gaji on gaji .id. Ininya karyawan karena di oh ya, lab join itu buat menggabungkan antara si gaji dengan si tabel gaji dengan si tabel karyawan. Tuh, karena kan tadi disuruh divisi dengan dengan gaji yang lebih dari 2 juta dan periodenya itu Juli 2024. Nah, sama dengan karyawan titik ID karyawan enggak ini aja. Terus baru di sininya where gaji dot where gaji dot total pendapatan terus lebih dari 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And periodenya like nih 2024. Ini tuh bulan Juli. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tuh 7, bulan 7. 07 terus persen. Nah, jadi kenapa ini pakai persen? Karena dia tuh apa? Nah, oke. Terus enter. Ada teman-teman, ternyata ada Siska dengan divisinya IT. Total pendapatnya itu 3.550.
ada darah dan urin. Oke, selanjutnya itu apa? Itu operasi insert. Tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisi IT, umur 28, jenis kelamin laki-laki, dan jabatan dengan ID 3. Oke. Karyawan udah ada ya? Iya udah. Oke, langsung aja ya, karena ini karyawan sudah ada di sini. Nanti kita tampilkan lagi. Insert into karya. Sebenarnya nggak masalah ya kalau misalkan ada huruf mau gini huruf kapital atau enggak ya, yang insert ini lah. Nah oke, langsung aja langsung aja insert into karyawan values. Nah kalau sebenarnya mau di enter juga boleh, tapi biar simple kita di sini aja. Nah untuk ID karyawannya kita kosongin aja karena dia bakal keisi otomatis, koma. Terus setelah itu si ID jabatan. Nah untuk jabatannya itu dimintanya itu tadi tuh berapa? Biar ini. Nah itu untuk data karyawan dengan ID dan jabatan itu ID-nya tuh 3 ya. Berarti di sini karena ini tuh tipenya apa? Sini. Sebentar. Kayaknya teman-teman aku gak boleh diginiin deh. Nah, kok jadi gini ya? Bentar, aku maaf ya. Jadi kayak gitu. Insert into karyawan values. Terus di sini ID karyawannya jangan diisi nanti karena dia bakal keisi otomatis. Nah, kalian tuh bisa sebenarnya mau di enter juga, tapi lebih gampang tuh kayak gini aja karena mau bikinnya satu si Aldo doang. Nah lanjut setelah itu untuk ID jabatan. Nah karena tadi tuh dimintanya itu ID jabatan itu 3 yaitu staff, koma. Terus lanjut itu ada ID rating. Nah untuk rating tuh tadi ratingnya berapa tadi? Oh ratingnya gak diminta ternyata, jadinya aku mau dia rating 5 aja. Terus koma. Nah terus namanya Aldo, pasti Aldo. Lagi. Terus buat divisinya itu bentar. Kenapa ini? Nah maaf ya, buat divisinya itu IT. Jadi di sini IT. Nah oke Bu. Terus lanjut itu ada alamat. Nah alamat tuh tadi tuh gak diminta, jadinya aku mau dia di Bandung. Alamatnya Bandung. Iya bukan gak diminta. Iya ya gak diminta. Terus kayak gitu umurnya tadi itu dimintanya itu 28 tahun. 28. Terus jenis kelaminnya laki-laki. Terus statusnya aktif. Dan terakhir yaitu ada current timestamp. Current timestamp. Setelah itu kurung buka ini,
Oke, udah ada. Jadi kita coba lihat. Select bintang from karyawan followers where name Aldo. Where tuh gimana ya nih? Where, where nama sama dengan Aldo. Jadi apakah ada yang namanya Aldo atau di mana kalian? Bisa ya. Select from karyawan followers where. Oh, gak ada followers teman-teman. Maaf ya. Maafkan aku. Maaf ya teman-teman, ternyata tidak ada followers. Ternyata tidak ada followers ya. Oke, sudah ada ya di sini yang namanya Aldo. ID karyawan itu ke-8. Karena di sini aku udah buat karyawan itu 7 sampai 7. Jadi di sini ada sampai ke-8, terus jabatannya 3, ratingnya 5, namanya Aldo, divisinya IT, alamatnya Bandung, umurnya 28, jenis kelaminnya laki-laki, status aktif, dan ini credit ad-nya itu segitu. Lanjut, setelah ini itu selain itu ada operasi update. Nah, untuk operasi update ini tuh perbarui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000. Waktu aku baca soal aku tipe malah 5 juta, maafkan. Dan untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Jadi perbarui total bonusnya si Budi ya. Jadi 500.000. Jadi ya, sebelum itu kita lihat dulu si Budi itu berapa total bonusnya. Jadi di sini kalian lah gaji. Nah, si Budi ini tuh mana Budi? Budi ini tuh ke-4. Kita lihat Budi 4. Oh ini. Dia itu tadinya total bonusnya itu ini tuh ada 1 2 3. Ada 200.000 ya untuk total bonusnya si Budi. Nah, aku mau dimintanya itu diperbaruinya itu 500.000. Jadi caranya itu adalah sini aja langsung lah. Update gaji, terus enter. Di sini tuh join karyawan sama kayak yang di ini. Nah, sama pakai join lah intinya. Join karyawan on karyawan titik ID, terus ininya ID karyawan, maksudnya sama dengan gaji, ini juga sama ID karyawan. Terus set total bonus, itu buat nampilin total bonus. Set total bonus 500.000. Enter. Terus di sini where nama Budi and periode like 2024 08 Agustus ya, Agustus. Terus ini dan ini enter. Oke, tinggal kita lihat select. Nah, oke, setelah itu kita ke selectnya. Select nama
total bonus panas ya, terus enter. Terus di sini tuh from gaji, join karyawan, itu join karyawan on lama. Sama kan, join karyawan on karyawan, ID karyawan, nah terus kita enter lagi dan kita lihat where nama Budi, nama Budi, enter. Nah jadi sekarang total bonus Budi itu udah jadi 500.000. Coba kita lihat, select from gaji. Nah, apakah total bonusnya sudah berubah? Yap, betul banget. Sekarang yang keempat kan, Budi itu total bonus Budi sudah menjadi 500.000 yang tadinya itu 200.000. Oke, lanjut. Setelah update itu ada operasi delete. Nah, intinya itu teman-teman, delete. Hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Ini berarti dalam tabel gajinya ya. Kita lihat dulu apakah ada nama Siti di tabel gaji. Lihat dulu di tabel karyawannya dulu, dia lain berapa ya, nomor berapa ini. Siti. Oh, Siti ini tuh ke 5. Kenapa tidak ada Siti? Apa aku belum menghitung si Siti? Teman, ini tidak ketek. Oke, tidak apa-apa. Jadi ini tuh bagian delete gaji from gaji join karyawan on karyawan, ID karyawan, karena ini mau yang dihapusnya itu adalah gaji dari si karyawan yang namanya itu si Siti, dan periodenya itu 2024 bulan 6 yaitu Juni. Terus nantinya select nama from gaji join karyawan on karyawan, ID karyawan, gaji dan ID karyawan. Terus where nama Siti. Oke, enter. Dan ini itu udah oke ya. Kita coba dulu lihat di si gajinya apakah sudah hilang. Jadi si Siti itu nomor 5. Ininya udah aku ubah jadi ke 5. Nah, hilang kan? Jadi sudah hilang ya, nggak kayak yang ini udah hilang. Tapi karena kan ini yang dimintanya itu gajinya si Siti yang hilang, jadinya itu ya karyawannya tetap ada. Lupa lagi bintangnya, karyawan. Nah tuh sisinya tetap ada karena kan tadi yang dimintanya cuma gaji. Nah oke, yang terakhir itu ada operasi join. Tampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja pada divisi marketing. Nah jadi ini aku mau nampilin dulu si jabatannya dulu. Jadi di sini itu select from jabatan. Nah ini dia untuk si jabatannya itu ada manajer, supervisor, sub. Oke, lanjut langsung aja. Oke, langsung aja ke operasi join. Nama, jabatan, dan total lembur.
Oh ya, tarik lembur. Enter. From karyawan join jabatan on jabatan, ini jabatan dulu, terus ID-nya jabatan juga, terus ininya karyawan ID-nya jabatan, enter. Join gaji on gaji ID karyawan, terus karyawan ID-nya juga karyawan, enter. Terus di sini where, keren banget, divisinya itu kan marketing ya, marketing. Oh ya, maaf banget teman-teman, tipu. Nah, capek banget, jadi kita cari dulu aja. From. Kok ada from sih? Bentar. From karyawan mana? Baru aja loh. Nah, enter, terus enter. Oke, di sini kita ketik marketing. Nah, jadi yang jabatannya marketing itu lah, kan di sini tuh divisinya tuh ada kan. Kenapa yang muncul cuma Budi? Soalnya yang Nabil sama Caca aku belum hitung gajinya ternyata. Ya, jadi intinya seperti itu. Nanti aku bakal perbaikin untuk gaji. Nah, oke, sekian teman-teman dari video aku kali ini tentang database MySQL. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf juga bila ada kata yang saya salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.